Selanjutnya kita bahas mengenai pembentukan harga atau fluktuasi harga pasar. Apa sih yang menyebabkan harga suatu produk pasar atau instrumen kadang naik, kadang turun? Jadi dasarnya seperti ini. Jika penjual sedikit, sedangkan pembeli banyak, maka harga akan naik. Dan jika penjual banyak, sedangkan pembeli sedikit, maka harga akan turun. Seperti sekarang misalnya, harga minyak goreng akan naik ketika banyak yang membutuhkan, banyak yang meminta, sedangkan yang menjual, menyuplai atau menyediakan ini sedikit, maka harga minyak goreng tersebut akan menjadi naik. Saya coba buat contoh yang kira-kira buat kita paham sama-sama. Saya ambil contoh di kota Yaukimo. Di akhir tahun menginjak Desember, harga bensin melesat tinggi sekali, dikarenakan kapal yang masuk memiliki kendala debit air yang menyebabkan kapal pun tertunda untuk mensuplai bensin ke kota Yaukimo. Karena banyaknya orang yang meminta atau yang membutuhkan bensin, akhirnya bensin yang tadinya di harga 20.000 naik menjadi 50.000 per liternya. Banyak orang yang memanfaatkan hal ini dengan membeli bensin di bulan sebelumnya dan baru akan dijual ketika harga bensin naik. Jadi dari cerita di atas bisa kita dapatkan data seperti tabel ini. Di sini kita bisa lihat, di bulan Agustus bensin dibuka di harga 20.000. Lalu ditutup dengan harga 25.000. Harga tertinggi bensin pada bulan Agustus paling tinggi di harga 25.000 dan sempat turun ke harga 15.000. Selanjutnya, bulan September, harga bensin dibuka 25.000. Dan pada bulan ini, harga bensin sempat naik ke harga 30.000 dan akhirnya turun ke 20.000 dan ditutup di harga tersebut. Selanjutnya kita lihat lagi di bulan November, dibuka di harga 15.000, sempat naik di harga 50.000, dan akhirnya ditutup di harga 35.000. Di sini bisa kita lihat bahwa harga bensin sempat mencapai 50.000 pada bulan November. Itu berarti sudah ada tanda kenaikan harga bensin. Dan pas di bulan Desember, dibuka di harga 35.000 dan sempat naik ke 60.000, bahkan sempat turun juga ke 20.000, lalu ditutup di harga 50.000. Dari data harga yang terkumpul seperti ini, yang menjadi panduan kita untuk analisa. Misalkan kita beli bensin di bulan November sebesar 15.000, lalu dijual di Desember saat harga mencapai 60.000, keuntungan yang kita dapatkan adalah senilai 45.000 per liternya. Begitu juga sebaliknya. Jika kita membeli di bulan Oktober lalu kita menjual di bulan November, maka kita mendapatkan kerugian senilai 5.000 per liternya. Nah, dari tabel di atas kita bisa mendapat informasi dalam satu periode sebagai dasar untuk melakukan analisa teknikal. Yang pertama, harga dibuka. Yang kedua, harga ditutup. Yang ketiga, harga tertinggi. Dan yang keempat, harga terendah. Inilah harga data yang terjadi pada periode tersebut. Jika dari tabel tersebut kita ubah menjadi grafik, kira-kira seperti ini. Ini adalah grafik garis atau line chart. Dalam grafik garis ini, sebenarnya tidak ditunjukkan informasi yang lengkap, karena harga tertinggi dan harga terendah pada satu periode tidak ditampilkan. Maka grafik garis ini tidak disarankan untuk menjadi panduan dalam analisa. Banyak trader yang lebih memilih untuk memakai grafik lilin atau candlestick chart sebagai panduan analisa. Dari candlestick chart ini bisa kita dapatkan informasi secara jelas. Di sini kita bisa lihat penurunan harga ditunjukkan dengan candle berwarna merah, sedangkan kenaikan dengan candle berwarna hijau. Untuk garis yang ini adalah garis bayang. Ada juga yang bilang wick atau tail. Misalkan di bulan November, harga sempat naik hingga mencapai harga 50.000. Begitu juga di bulan Desember, harga dibuka di 35.000, lalu sempat naik ke harga 60.000, dan juga sempat turun ke harga 15.000, lalu ditutup di harga 50.000. Dengan candlestick chart ini, sangat mempermudah kita untuk melakukan analisa teknikal, di mana kita mendapatkan informasi secara lengkap.